Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misalnya Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, yuk kembali dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang saham yang bermasalah. Nah, semoga aja teman-teman nggak punya nih salah satu dari saham yang tertera di sini. Ini adalah saham yang istilahnya ada kasus hukum, atau bisa dibilang di dalamnya itu ada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya saham ini kemungkinan besar jadi jaminan karena kasus tindak pidana, guys. Ya mungkin korupsi, penipuan lah segala macam. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu enggak masuk saham ini. Kenapa? Karena apa? Karena gini guys, mungkin saham ini hanya jaminan, tapi kan perusahaannya masih jalan. Oke, tapi kalau yang kena kasus itu adalah ownernya atau pemiliknya. Saat owner itu terjerat kasus hukum, pasti perusahaan yang dia kelola itu nggak akan terurus. Dan kalau misalnya nggak akan terurus, nanti akan hancur lah seperti itu. Ini dulu pernah kasus yang waktu itu heboh banget di tahun 2019 kalau nggak salah, kasus Jiwasraya itu di saham MIRX ya, Pak Beni Cokro itu. Nah, sahamnya sebenarnya nggak ada masalah perusahaannya, tapi setelah ada kasus, ownernya sibuk masalah hukum, akhirnya perusahaannya terbengkalai dan akhirnya bangkrut lah. Seperti itu guys ya. Jadi Mas harus hindari. Nah, apakah saham-saham tersebut? Nah, ini dia guys, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah saham satu nih guys ya, Kota Satu Properti. Nah, biasanya kalau saham-saham properti itu rawan banget ya untuk tindak misalnya korupsi, pencucian uang lah segala macam. Nah, kalau kita lihat di sini satu seperti ini guys ya, sebenarnya masih bisa di trading. Ya masih bisa di trading, dia udah sideways seperti ini, tapi alangkah baiknya teman-teman itu hindari saham ini karena sahamnya udah dimiliki oleh Jaksa Agung. Ya, di dalamnya ada Jaksa Agungnya. Dan dia sempat ke 50 juga guys. Padahal ini baru IPO ya, belum lama IPO maksudnya. Ini di tahun 2019 baru IPO dan sekarang udah ada kasus. Next, hindari saham satu. Terus Sima guys. Kita lihat Sima. Satu-satu kita lihat. Sima di sini sahamnya udah 50. Nah, teman-teman Gocap Hunter ya, jangan beli yang ini. Jangan beli Sima ya. Takutnya nanti nggak bangun malah di listing ya. Karena ada kasus seperti itu. Sima yang 50. Terus selanjutnya adalah saham dari Army Betek Fire ya. Army. Kita lihat Army. Di sini juga udah 50. Nah, ini dia guys ya kasusnya. Dan memang ada sebagian saham yang dimasukin yang udah jadi jaminan oleh Jaksa Agung itu ada yang masih bisa di tradingin, tapi ada yang tiba-tiba habis dimiliki Jaksa Agung langsung rontok habis 50 dan sampai sekarang nggak bangun-bangunnya Sima. Army ya, kita lihat Army. Terus selanjutnya adalah Betek Fire HD. Kita lihat Betek kita lihat nih. Bentar nih ada yang telepon. Please ya. Nah, Betek juga sama guys, sahamnya udah di 50 seperti ini ya. Jangan dibeli. Jangan istilahnya spekulasi beli sampai 50 di ini Betek. Jangan ya. Karena dia ada kasus. Terus selanjutnya adalah Fire HD. Nah, Fire ini masih suka di tradingin teman-teman ya kalau nggak salah ya. Ini masih suka di trading, masih suka keluar masuk. Tapi saham yang udah kasus sama ada kasus seperti itu akan OTW 50. Jadi teman-teman itu harus hati-hati ya. OTW 50 karena udah perusahaannya itu udah istilahnya itu nggak di-maintain lah seperti itu. Ya mungkin masih di-maintain cuman udah ya gitulah. Kalau ada kasus itu gimana sih? Kayak teman-teman misalnya biasanya trading terus teman-teman lagi sakit. Teman-teman jago trading nih saham gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman sakit. Apakah jadi jago juga? Enggak kan, mikirin sakitnya. Betul nggak? Seperti itulah, yaitu kasus yang sedang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang udah ada di Jaksa Agung di dalamnya. Nah, Fire ini hati-hati guys, hati-hati. Mungkin bisa buat scalping memang, cuman kalau menyangkut mendingan cut loss. Jangan sampai dibawa sampai nyelam abis. Ya, oke, Fire. Terus ada HDIIKP.
Karena ini udah 50-50 guys. Jadi udah nggak usah diperhatikan ya kalau udah 50. Nah, HD udah 50. Kita lihat IIKP juga udah 50. Rata-rata udah hancur guys di 50 ya. Dan apa namanya, saham-saham yang lain juga kayaknya OTW 50. Ada nanti saham yang baru guys, baru dimasukin oleh Jaksa Agung. Ya, IKP juga udah 50. Terus ada INVSS ini juga 50. KBRI juga udah 50. Nah, ini Pacar guys. Pacar ini baru. Dan saya juga baru cuan kemarin. Waktu itu masuk YouTube kalau nggak salah ya, Pacar ya. Nah, Pacar ini baru guys ya. Kalau nggak salah sih beberapa hari yang lalu itu Pacar itu apa namanya, ada Jaksa Agung di dalamnya. Nah, ini memang kasus ya, memang dari sempat nyentuh ke 5.000 gitu ya tahun 2019. Mungkin di sini ada semacam tindak pencucian uang ya, sahamnya tinggi banget ya. Terus dia hancur. Dan saya cuan Pacar kayaknya di sini nih guys. Nah, ini Pacar hindari guys. Takutnya ke 50 ya. Seperti itu guys ya, hindari aja. Masih banyak saham yang lain. Walaupun menarik tapi wah mendingan hindari dulu. Terus POL. Nah, POL ini juga iya guys ya. Ini juga saham Jaksa Agung di sini. Nah, POL ini malah udah 50 ya ternyata ya. POL udah 50. Terus ada Prim TPMI Tops. Nah, kita lihat Prim. Yang masih hangat Pacar itu, makanya saya apa namanya, update video ini ya. Pacar itu ramah. Nih guys ya. Prim juga sebenarnya masih bisa di trading nih guys ya. Cuman udah seperti ini ya, arahnya udah turun terus ya. Kalau misalnya kasusnya nggak selesai ya kemungkinan bahaya guys, seperti itu ya. Terus selanjutnya TPMI dan TOPS juga udah itu sepertinya 50. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah Andi guys. Andi, langsung bisa screenshot aja untuk cek sendiri-sendiri ya. Ya, di situ. Andi ini juga udah 50. Terus HDIT. Nah, ini juga baru guys, HDIT guys. Belum lama lah, beberapa bulan yang lalu HDIT ini ada. Dan saya sempat juga ngerekom di YouTube tentang HDIT. Waktu itu saya beli di sekitar ini. HDIT bangun jebret gitu ya, yes gitu. Saya masukin YouTube kalau di sini. Kayaknya buat istilahnya waktu itu buat ngetes trailing stopnya MNC kalau nggak salah, HDIT gitu ya. Ingat banget saya. Dan di sini belum ada kasus. Nah, sekarang ada kasus dan sahamnya mulai rontok guys. Nah, ini kemungkinan besar dia akan tidur di 50 untuk HDIT. Mas harus hati-hati. Yang istilahnya masih punya HDIT mendingan keluar daripada nanti bobo lama dan nggak bangun-bangun. Tapi mungkin juga bangun ya kalau kasusnya selesai. Tapi ya gimana ya, itu serah teman-teman semua lah. Karena bisa lama kan. Ada yang tidur dari tahun 2020 sampai sekarang nggak bangun-bangun yang kasus Jaksa Agung itu guys. Nah, ini Mas Budi HDIT, Home. Ini juga Home juga ya guys. Home ya, bukan Homi ya. Home ini juga udah 50 nih. Home ini 50 guys. Gila ya, 50 ya. Terus di sini ada J-Sky. Nah, J-Sky ini juga suspend juga. J-Sky ini juga kelihatannya perusahaan yang bagus ya. Waktu itu tradingnya saya sering banget masuk J-Sky tahun lalu, guys. Nah, di awal tahun lalu lah. Awal tahun ini juga sering masuk nih karena dia sering bentuk shadow atas. Saya seneng banget saham seperti ini. Cuman di sini ini suspend karena ya kasus lah, seperti itu, guys. Dia terakhir perdagangan tuh bulan Juli. Sampai sekarang nggak dibuka-buka. Nah, ini dia guys, walaupun nggak sampai 50, tiba-tiba disuspend. Ngeri nggak? Ini belum sampai 50 loh, J-Sky loh. Di 52, tapi berhenti di tanggal 29 Juli. Suspend. Bahaya guys, suspend. Duit lo nggak bisa dikeluar, cut loss pun nggak bisa. Mending lah kalau cut loss 10% itu mending lah. Masih ada 90% yang kita bisa buat putar. Kalau udah suspend, atau 50 tidur, itu hilang duitnya guys. Kalau dia kasusnya itu berlanjut dan istilahnya likuidasi lah segala macam, delisting seperti itu, duitnya hilang semua. Jadi Mas Bro harus hati-hati ya, jangan sembarangan kalau beli sahamnya. Hindari saham-saham yang ada di sini, yang udah saya ngasih tahu ini. Sana Maba juga ya, Mirik ini yang tahun 2019 ini juga legend. Ada Mirik, ada Nusa, Rimo satu guys, satu mungkin apa namanya yang udah di situ ya. Jadi ada Fire. Nah, Fire nih guys ya. Ada Fire di sini. Ini kan udah kan tadi. Bentar. Oh iya benar ya. Oh, ini udah saya baca tadi. Ini ada satu, ada Betek, ada Fire. Nah, Fire ini juga sering juga guys ya.
Fire ini juga sering juga dibuat keluar masuk nih, teman-teman trader nih. Nah, ini arahnya udah shadow bawah, open bawah kayak gini, hati-hati guys si Fire guys. Udahlah, hindari aja lah sahamnya lah. Ini takutnya dia turun terus nih, karena ada kasus hukum seperti itu. Dan teman-teman mungkin seneng ya sama saham Fire ya, karena ini sering banget dibahas para scalper seperti itu atau influencer mungkin. Rame gitu retailnya di sini. Mas Bro udah saya kasih tahu di sini Fire itu ada kasus hukum. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Jangan sampai wah, kok masih lama dong 180 kan ke 50. Nah, kalau kayak Jeskai tiba-tiba di suspend. Ya nggak bisa keluar kayaknya. Betul guys ya, Mas Bro bisa lihat di sini di screenshot aja di video saya ini. Ya mungkin itu aja Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.